Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harkavin Mawira dari CGP, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang segitiga restitusi, di mana ada 3 tahap, yaitu tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dari 3 tahap ini akan kita coba kemas dalam 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu tentang ketika siswa sedang ujian pasti ada salah satu siswa yang mencontek. Nah, di sini ya bagaimana restitusinya. Nah, kemudian yang kedua ada ketika kita presentasi kelompok nih. Kadang kita dalam satu kelompok itu ada yang tidak aktif. Paling tidak minimal 1 kadang ada. Nah, untuk mensikapi yang tidak aktif ini bagaimana sih restitusinya? Nah, semua itu akan kita sajikan dalam tayangan video berikut ini. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, sesuai dengan jadwal kita, hari pertemuan kali ini kita akan ngapain? Oke, ujian ulangan harian, ya kan? Oke, kali ini kita akan ulangan harian kompetensi dasar 3.1 tentang tabel. Silakan disiapkan selembar kertasnya. Oke, Bapak bagikan dulu soalnya. Oke, ujian kali ini bersifat tertutup sehingga jangan mencontek atau bekerja sama dengan teman yang lain. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki, pengetahuan yang kalian punya. Oke, waktunya 60 menit dari sekarang. Silakan jangan lupa diisi namanya ya, diisi nama, kemudian kelas. Silakan dikerjakan. Nafis, Winda, ya ke depan, silakan ke depan Nafis dan Winda. Oke, Winda dan Nafis, tahu kenapa Bapak panggil? Iya, Pak. Tahu ya. Oke, Winda, barusan Bapak lihat sedang mencontek, jawabannya punya Nafis. Begitu juga Nafis memberi contekan kepada Winda. Oke, Winda dan Nafis, tahu kenapa Bapak panggil? Tahu ya. Oke, Winda, barusan Bapak lihat sedang mencontek, jawabannya punya Nafis. Begitu juga Nafis memberi contekan kepada Winda. Oke, sebetulnya mencontek ini bukan hanya Winda dan Nafis saja yang pernah melakukan ini. Setiap orang juga sudah pernah, ya kan? Cuma di sini kita harus memperhatikan apa sih dampak negatif dari mencontek, dan ketika kita mengerjakan sendiri apa sih dampak positifnya, seperti itu. Dari Winda sendiri, kenapa sih kok tadi mencontek jawabannya Nafis? Ya Pak, maaf. Semalam saya tidak belajar, jadi mau jawab itu lupa. Oh, kenapa nggak belajar tadi malam? Tiduran, Pak. Ketiduran. Jam berapa tidurnya? Sudah Isya. Oh, sudah Isya. Oke. Jadi lain kali kalau kita sedang ada ujian nih, diusahakan mungkin jangan malam belajarnya, tapi sore bisa. Sehingga kalau misalkan malam sudah kecapean, sudah siap materinya, sudah siap. Ya, Win? Iya, Pak. Oke. Kemudian Nafis, kenapa sih tadi kok ngasih jawaban ke Winda? Kasihan, Pak, karena Winda teman baik saya. Teman baik. Oke, tapi ketika kita ujian, meskipun teman baik, kalau masalah ujian nggak boleh kita ngasih contekan, ya kan? Iya, Pak. Nanti itu akan berdampak, Winda akan malas, ya kan? Iya. Oke. Kemudian dari kejadian ini, kira-kira apakah tetap mau mencontek lagi atau memberi contekan? Dari Winda mungkin bagaimana?
dari kejadian seperti ini? Tidak Pak, tidak bakal mengulangi lagi. Ya. Saya harus giat belajar lagi. Ya, kenapa kok harus giat belajar? Ya biar tidak nyontoh lagi Pak. Ya, jadi sehingga nanti hasilnya pun hasil sendiri dari Winda, ya kan? Iya. Betul, itu sudah betul. Kemudian juga Nafis, kalau dalam hal ujian kita nggak boleh Memberi contekan. beri contekan. Kenapa? Kira-kira dari kejadian ini? Karena saya memberi nilai kepada orang lain. Ya, memberi nilai kepada orang lain sehingga Nafis memberikan hasil yang bukan jawabannya dia sendiri. Jadi nggak boleh, ya kan? Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut ujiannya. Silakan. Pak. Oke, anak-anak silakan dilanjut pekerjaannya. Usahakan kita percaya diri, mengerjakannya ini percaya diri, kemudian yakin bahwa yang kita kerjakan itu adalah yang terbaik. Sehingga Bapak bisa mengevaluasi nantinya nilai siapa sih yang rendah, sehingga Bapak akan mengadakan remedi atau pembelajaran ulang. Jadi nggak usah takut ketika nilainya kecil. Nanti akan Bapak remedi dan dikasih materi ulang. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita melanjutkan materi tentang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang format teks pada HTML. Jadi kali ini kita akan membahas sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk, sesuai dengan materi masing-masing kelompok yang sudah kita sepakati pertemuan kemarin. Untuk pertemuan penjelasan pertama, silakan kelompok A maju ke depan. Ya, kelompok A. Loh, kelompoknya kan cuma berdua kan? Saya asal dari sini Pak. Oh ya, stop. Ya. Ya, benar. Kan sini. Op. Ya, benar. Benar. Loh, kok yang maju cuma berdua, yang itu udah maju? Kenapa? Iya Pak, itu udah ikut ngerjain. Jadinya kan enak kalau pas maju dapat nilai. Tapi sebelumnya ada ngerjain sama sekali. Oh, karena udah ikut mengerjakan. Loh, nggak boleh seperti itu. Namanya kerja kelompok, nggak boleh seperti itu. Oke, untuk kelompok A, silakan sini dulu. Pak Kevin pengen ngobrol dulu sebentar. Maju ke depan, kelompok A. Silakan. Sofia, ini kelompok A ya. Sofia, kemudian Leha, kemudian Cynthia. Ini kok bisa kalian tidak kompak seperti ini? Kenapa? Mungkin dari Sofia dulu. Sebetulnya nanti dari Sofia jelaskan. Memang kejadian ini memang nggak hanya terjadi pada kelompok ini saja. Ada juga kelompok-kelompok lain juga mengalami hal yang sama. Seperti itu. Mungkin dari Sofia sendiri, kenapa sih kok sampai tidak gabung dalam kelompoknya? Kenapa? Saya nggak punya kendaraan Pak, jadi tidak ada yang ngasih. Oh, nggak punya kendaraan. Mana rumahnya kok nggak ada kendaraan? Kaporan. Oh, Kapuran, daerah sana ya, agak jauh ya dari sini ya. Oke, sedangkan rumahnya ini Cynthia sama Leha dekat ya? Iya deket Pak. Oke, oh gitu. Selain dari jauh mungkin apa lagi? Saya kurang akrab sama teman-teman. Oke, kurang akrab ya. Iya Pak, sama saya sudah di WA 1 kali, tapi sama dia tidak dibalas. Jadinya saya tidak WA lagi Pak. Oh gitu. Jadi ini permasalahannya kan cuma komunikasi ya kan. Jadi dari alasan tersebut sebetulnya permasalahannya adalah komunikasi. Kalau jarak sih bisa kita atur, bisa minta antar seperti itu. Jadi dalam kelompok itu bukan kita kerja sendiri-sendiri atau ada temannya yang lagi tidak bisa dihubungi, kita berusaha untuk menghubungi sampai benar-benar kerja kelompok itu berhasil seperti itu. Jadi kalau satu
harus ditanyakan ada apa sih. Nah itu ditanyakan, siapa tahu lagi sakit dan lain sebagainya, ya kan. Nah sehingga kita saling menguatkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bisa dipahami maksudnya? Bisa Pak. Sehingga dari kejadian ini Sofia juga ya harus introspeksi diri, bahwa nggak mungkin lah teman-temannya nggak tahu kan, teman-temannya terus berkomunikasi. Jadi Sofia harus aktif juga. Sofia dan Leha dan Santi juga harus lebih aktif juga, ya kan. Kasihan juga si Sofia, ya kan, tidak punya kendaraan, kemudian sebagainya. Jadi komunikasinya lebih aktif lagi. Sehingga dari kejadian ini kedepannya bagaimana kelompok A ini? Apakah tetap sendiri-sendiri atau bagaimana? Ya enggak Pak. Tetap bersama lagi. Tetap bersama lagi. Masing-masing. Oke, ngerjakan bersama-sama lagi. Kalau boleh. Ya. Kalau boleh apa? Kalau Kak. Kalau boleh kenapa? Kalau boleh minta ngerjain kembali. Oke. Jadi Bapak kasih kesempatan kalian kelompok ini kerjakan bersama-sama lagi, ya kan? Harapannya nanti yang maju ke depan bersama-sama juga, sehingga temannya yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, itu dari Bapak. Kita loncati dulu kelompok B dulu yang akan presentasi hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan kembali ke tempat. Dari persiapan kelompok B, silakan maju terlebih dahulu kelompok B. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya dari hasil restitusi yang sudah dilakukan Pak Harkavin itu sangat baik dan berdampak positif bagi semua siswa. Terutamanya saya tidak overthinking lagi dan semakin tambah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.